data. Kenapa daftar online BPJS PBI susah sekali? PBI itu nggak bisa daftar online, Kak. Dia harus datang ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Kalau daftar online jadinya mandiri, ya. Daftar online jadinya mandiri. Mau daftar lewat mobil JKN jadi mandiri. Dari Pandawa jadi mandiri. Care center jadi mandiri. Datang ke kantor jadi mandiri. Daftarin ke PBI itu ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan karena mereka dinas terkait ini atau melalui pemerintah melalui dinas terkait ini yang punya anggaran. Yang ngebayarin iuran-iurannya itu dari pemerintah ini. Kak Cokoberi. Kak, kalau mau pindah dari Mandiri ke PBI bisa nggak, Kak? Tapi masih ada tunggakan. Dicoba aja sih ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan dengan bawa surat keterangan tidak mampu tadi ya. Kak Syafirax Z. Cara memisahkan anggota yang beda kakak gimana caranya? Anggota beda kakak. Dia udah beda kakak tapi masih muncul di mobile JKN kayak gitu ya, Kak Syafira ya. Diupdate dari kartu keluarganya. Ngupdate-nya gimana? Dari Pandawa bisa. Dari Pandawa chat aja 0811 8165 165, pilih menu administrasi, pilih menu perbaikan atau perubahan data, terus pilih menu perubahan identitas. Nanti itu masuk ke ngisi nomor kakak, KTP, nanti jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya dan upload kartu keluarga yang terbaru. Ya, gitu ya. Semoga menjawab. Jangan lupa untuk di-follow-follow ya akunnya. Di-follow dulu, di tap-tap layarnya. Boleh sebelum kita lanjut lagi, silakan untuk di-follow-follow dulu dan yang ya terima kasih yang sudah follow, yang belum follow silakan untuk di-follow dulu ya. Dan juga boleh diketik dulu ini dari daerah mana aja ya. Dari daerah mana aja. Mari kita menunggu sejenak. Dari Swiss. Jauh banget dari Swiss. Dari Garut Kak, dari Padang, Bandung hadir. Dari Padang, dari Garut. Oh iya, jauh. Salamnya dari Prabu Mulih ya. Banyak ya. BBI itu permanen nggak Kak? Nggak permanen. Tergantung kebijakan pemerintahnya. Jadi pemerintah itu ada skala prioritas juga. Dari Medan. Tubektomi tentang BPJS nggak? Ada riwayat skizofrenia. Tergantung dia kalau ada indikasi medis di cover. Samarinda Kalimantan. Jauh ya. Lemabang. Oh jauh juga. Lembang sih. Lemabang. Lemabang kan Palembang. Balikpapan. Medan. BPJS Kesehatan itu mengikuti instruksi diskuati Bang Fauzan. Siapa Kaizu ini? Pada dasarnya BPJS Kesehatan itu mengikuti peraturan atau arahan dari pemerintah. Ya, kalau pemerintah yang sudah mengeluarkan arahan itu, yang diputihkan ini atau pemutihan dilakukan mulai tanggal sekian misalnya kayak gitu ya. Nah itu berarti sudah ada tuh pemutihannya ya. Tapi kalau belum ada dari situ ya belum ada berarti ya. KIDU 966 bisakah BPJS dipisahkan dengan suami? Kalau dia sudah tidak lagi atau tidak bersama lagi atau sudah cermai, itu kakaknya dipisahin dulu. Kalau udah kakaknya dipisahin, baru dia diupdate di Pandawa. Atau datang ke kantor bisa juga. Kalau sudah diupdate, udah bisa dia. Kak Ulan 231024. Mau tanya dong, satu keluarga kenapa ya yang dua nggak aktif? Saya BPJS KIS. Jadi untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI atau KIS atau BPJS gratis atau BPJS pemerintah itu kewenangan penuh dari pemerintah setempatnya melalui dinas sosial atau dinas kesehatan. Jadi dinas sosial atau dinas kesehatan ini yang akan melakukan validasi dan verifikasi sebelum datanya dikirim ke BPJS Kesehatan. Jadi kita BPJS Kesehatan itu cuma penerima data aja untuk yang peserta PBI. Kalau untuk aktif nggak aktifnya dari dinas terkait tadi, dinas sosial atau dinas kesehatan itu punya kuota, punya keterbatasan anggarannya juga, tidak mungkin anggarannya unlimited, tidak mungkinnya. Terus juga ada skala prioritasnya juga. Jadi kalau misalnya anggaplah ya, secara simple mungkin
Semoga bisa dipahami secara simpel. Misalnya kuotanya 1.000, udah didaftarin 950 nih. Terus tiba-tiba ada mungkin bayi yang baru lahir mungkin di bulan N itu membutuhkan perawatan khusus ya. Nah, mau nggak mau ada separuh yang harus dinonaktifin dulu nih. Nah, masuklah bayi baru lahir tadi untuk di cover, masuk ke KIS. Kurang lebih kayak gitulah. Nanti ketika ada yang dibutuhkan lagi ya, nonaktif mau diaktifin, didaftarin lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Kak Ciwa, Kak, buat daftar rehab cicilan harus berapa bulan? Enggak, 4 bulan. Nggak harus berapa bulan sih sebenarnya bahasanya itu minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan, Kak. Bisa kan BPJS digunakan lintas provinsi? Kalau dia hmm, ini ada agak ambigu nih Kak Happy pertanyaannya. Kalau misalnya BPJS Kesehatan itu pindah paskes keluar provinsi, kalau dia PBPUBP pemerintah daerah atau anggarannya berasal dari APBD, itu dia nonaktif bakal nonaktif tuh kalau dia pindah provinsi. Pindah kota dia nonaktif. Tapi kalau misalnya dia PBIJK yang KIS dibayarin oleh pemerintah pusat, mau pindah paskes kemanapun itu bisa. Nah, ambigunya itu satu lagi nih, kalau misalnya dia mandiri atau baik PBIJK atau PBPUBP pemerintah daerah atau dari APBN tadi, kalau dia dengan alur prosedur program JKN yang benar, itu kan harus ke fase 1. Ketika di fase 1 dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan tindakan. Ketika dilakukan tindakan itu tidak bisa juga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Dan rumah sakit itu di luar kota atau di luar provinsi mungkin. Itu tetap bisa di-cover, tapi harus tetap rujukan ke fase 1 dulu. Dari fase 1 nanti akan yang menilai. Kurang lebih kayak gitu ya. Jangan lupa di-follow-follow ya akunnya. Silakan untuk di-follow. Bagi yang belum tahu cara follow, bisa klik tanda plus, ikuti di sini, terus eh, klik aja kalau untuk follow. Kalau yang sudah follow, terima kasih. Yang belum follow, silakan untuk di-follow. Kenapa Kak Rafli, BPJS tidak aktif di akhir bulan? Kenapa ya Bang? Dari perusahaan kah, Kak Rafli? Berarti sudah nggak di-cover perusahaan lagi tuh. Atau dari pemerintahnya sudah keluarin untuk tidak aktif. Didaftarin lagi aja kalau misalnya dia dari pemerintah. Kaizu, Bang, katanya BPJS kok tidak ada lagi kelas. Kapan berlakunya? Kalau untuk sementara itu kris ya. Berarti kelas rawat inap standar. Sebenarnya masih dalam kajian juga tuh yang kris. Karena ada info kelasnya nggak ada. Ya, info yang beredar tuh kelasnya nggak ada. Info yang beredar lagi lainnya itu sebenarnya hanya untuk melakukan penyamarataan kualitas layanan aja. Jadi kelas 1 misalnya di Curup, pelayanan kelas 1 di Curup sama pelayanan kelas 1 di Jakarta itu sama. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi itu masih dalam kajian. Bukan yang nggak ada kelas lagi, bukan. Tapi untuk kurang lebih kayak gitu ya. Kak Happy, maksudnya saat bepergian tiba-tiba sakit urgent harus ke IGD di daerah lain bisa nggak? Oh, kayak gini ya, kayak Kak Happy. Kalau untuk case yang ini, dia terdaftar aktif nih. Dari terdaftar aktif, terus urgent nih. Urgent itu kan kalau mau ke IGD, itu yang mengancam nyawa, menghambat jalur nafas, sesuai indikasi medis yang dokter di rumah sakit itu menganggap IGD. Itu diatur di Permenkes ya. Peraturan Menteri Kesehatan. Bukan BPJS itu yang ngaturnya. Dari Permenkes. Nah, kalau misalnya itu masuk ke kriteria gawat darurat di IGD, itu nanti akan dilayani di IGD. Tapi kalau misalnya sakit kepala, batuk pilek di luar pasca, di luar kota, di luar fase terdaftar, itu bisa ke fase 1, di mana aja sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Jadi nggak mesti harus balik ke daerah asal, tapi bisa di fase 1 mana aja, 3 kali itu berobatnya, di luar fase terdaftar 1 bulan. Di luar kota fase terdaftar. Contohnya misalnya kayak saya terdaftar di Vaskes di Prabu Muli. Misalnya ya. Terus saya jalan-jalan nih ke Jakarta, terus tiba-tiba sakit perut gitu kan. Sakit perut ke IGD ternyata itu bukan gawat darurat, nggak di cover ya berarti
nggak masuk IGD dong, nggak masuk kriteria gawat darurat dong. Berarti saya harus ke vaskes satu terdekat yang ada di sana. Di mana aja saya bisa, misalnya ke puskesmas mana ya? Mana sih Jakarta? Misalnya anggaplah ya puskesmas salah satu di sana misalnya. Sudah itu bisa deh itu dilakukan pelayanan kesehatan di sana sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Semoga Rafli juga ya bersamaan sudah keluar perusahaan istri punya cicilan. Nah iya benar, berarti dia sudah nggak ditanggung lagi sama perusahaan. Jatuhnya itu nonaktif Kak Rafli. Kalau misal mau diaktifkan, itu apakah Kak Rafli masih bekerja? Kalau masih bekerja atau bekerja di tempat yang lainnya, itu nanti didaftarin lagi ke HRD tempat bekerja yang baru. HRD-nya ngedaftarin. Tapi ketika tidak bekerja, itu bisa diaktifkan kembali dengan mendaftar mandiri. Daftarnya gimana? Dari mobile JKN bisa, dari Pandawa bisa, dari care center bisa, atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Kak Bun Kastor, Kak mau tanya kenapa fase saya kok beda dengan yang fase suami dan anak saya? Gak apa-apa, bisa dipindahin lagi juga maksud saya. Bukannya gak apa-apa ya. Maksudnya fase satu keluarga itu bisa beda-beda. Dan saya lagi di Pramulia, istri saya di kota lain, istri saya paskesnya di tempat yang lain, anak saya di kota lain, anak saya di tempat paskesnya tempat yang lain. Kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya mau disamain, ubah paskes aja. Ubah paskesnya caranya gimana? Dari mobile JKN ini bisa ubah paskes, download, login, terus ubah data peserta. Di paling bawahnya scroll ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Diklik aja nanti dia bebas milih mau ke paskes mana. Tapi minimal di paskes yang lama itu 3 bulan. Kemudian kalau nggak mau dari mobil JKN, saya dari WA Pandawa nih. WA Pandawa nih ya. WA Pandawa di 0811 8165 165. Atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kayak gitu ya. Semoga menjawab. Jangan lupa di tap-tap dan di follow-follow dulu ya. Kita akan menjelaskan lagi terkait dengan pemutihan. Di tap-tap layar dulu, di tap-tap layar sama di follow akunnya. Terima kasih yang sudah follow, yang belum follow silahkan follow. Oke, terkait dengan pemutihan ini belum ada infonya. Sejatinya lagi. BPJS Kesehatan itu ngikuti instruksi pemerintah. Mungkin sekarang masih dalam proses, ditunggu aja ya. Lanjut ke Agus Gina. Pak, saya pakai BPJS, obat harus bayar. Nah nih, untuk teman-teman yang eh, dirasa BPJS-nya ada yang nggak enak lah ya pelayanannya, atau di rumah sakit dapat pelayanan yang kurang bagus juga misalnya ya, kayak obat harus bayar mungkin ya, atau kamar dibilang penuh, disuruh pulang 3 hari suruh pulang, atau berapa hari suruh pulang, belum sembuh tapi suruh pulang, kayak gitu ya. Di rumah sakit itu ada yang namanya petugas BPJS 1. BPJS 1 itu dalam bentuknya poster ya. Poster itu ditempel di bagian registrasi atau di bagian IGD atau di ruang rawat inap. Kalau misalnya nggak ketemu juga, bentar dulu. Di BPJS 1 itu ada fotonya, ada nomor HP-nya, ya. Jadi bisa dikontak aja ke petugas di sana. Tapi kalau misalnya nggak ketemu juga, dari Pandawa ini bisa nih. Di 0811 8 165 165. Pilih menunya pengaduan. Nanti diaduin aja ke sana. Nanti biar kita yang akan melakukan klarifikasi, cross check ya. Cross check ke bagian rumah sakit. Atau dari mobile CKN juga ada, bisa. Di fitur pengaduan. Insya Allah 3 kali 24 jam akan ditindaklanjuti. Ya. Kalau misalnya ada pelayanan yang dirasa kurang memuaskan, disampaikan aja ke pengaduan. Kita sudah menyiapkan kanal layanannya, mobile JKN ada, Pandawa ada, ke kantor bisa, terus BPJS 1 juga ada, nomor petugas kita disantumin di sana. Kak Bunga, Pak, saya BPJS kena premi, cuma sedang dicicil, kira-kira nanti kalau sudah lunas bisa langsung dipakai nggak? Bisa. Kalau sudah lunas bisa langsung dipakai ya. RTL itu berlaku untuk fase 1 apa kalau dirujuk ke rumah sakit aja, Pak? RTL, oh ini denda ya, Mas? Mas lagi. Kak, Mas.
Ini denda ya. Denda pelayanan kan, RITL itu, kalau nunggak, terus dilakukan pembayaran, itu nanti akan kena denda pelayanan. Denda pelayanan rawat inap, denda RITL, istilahnya bisa juga. Denda itu muncul ketika peserta yang sebelumnya itu menunggak iuran, kemudian dilakukan pembayaran, maka itu akan muncul denda pelayanan atau denda rawat inap. Rumusnya 5%, bentar dulu, sebelum sampai ke rumus. Denda pelayanan itu akan muncul jika dirawat inap di rumah sakit aja. Kalau dia tidak dirawat inap di rumah sakit, itu nggak muncul. Apalagi kalau misalnya dia berobat ke vaskes 1 aja, itu nggak kena denda. Denda itu masa berlaku denda rawat inap itu masa berlakunya 45 hari sejak iurannya dibayarkan. Jadi selama waktu itu akan dikenakan jika dirawat inap di rumah sakit ya. 1 kali aja dia kenanya. Walaupun rawat inap misalnya berkali-kali ya, karena itu kan sebulan setengah ya kurang lebih. Misalnya di hari ke-20 dirawat inap, muncul tuh dendanya.